الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat iman di mana saja berada. Semoga dalam keadaan sehat dan lancar dalam segala hal. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah seorang nenek yang takjub akan celana dalam dan akhirnya bersyahadat. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Setiap orang berhak memilih dan memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Hal ini termasuk orang yang menjadi mualaf atau sebutan lain dari orang non-muslim yang pindah atau memeluk Islam. Saat ini, sudah banyak orang yang mulai tertarik dengan agama Islam hingga akhirnya memutuskan untuk menjadi mualaf. Pada umumnya, orang yang menjadi mualaf karena sebuah pernikahan, ajaran Islam, hingga mendapatkan hidayah melalui mimpi. Namun ada yang menarik dari kisah nenek di Inggris yang masuk Islam karena celana dalam. Fakta ini dikisahkan oleh seorang doktor yang mengajar di sebuah perguruan tinggi Islam di Saudi Arabia. Ketika Dr. Soleh ditugaskan mengajar di Inggris, ia menceritakan ada seorang perempuan tua yang biasa mencuci pakaian para mahasiswa yang tinggal di asrama. Wanita tua ini hanyalah seorang pegawai rendahan dan hidup sendirian. Ia selalu membawa kantong plastik berukuran besar yang terisi penuh dengan pakaian kotor. Nenek itu lebih suka dipanggil Aunty atau Bibi. Dia sudah bekerja sebagai petugas laundry hampir separuh usianya. Beruntung baginya masih ada instansi yang bersedia mempekerjakannya. Ia merasa dihargai meski sudah tua. Lagi pula orang-orang sepertinya sudah tidak ada lagi yang mengurus jika bukan dirinya sendiri. Anak-anaknya sudah menikah dan tinggal bersama keluarga mereka masing-masing. Suaminya pun sudah meninggal. Walaupun anak-anaknya suka menjenguk, tapi ia tetap ingin punya kegiatan sendiri untuk mengisi masa tuanya. Selain menambah penghasilan, mengisi hari-hari mungkin lebih baik daripada harus tinggal diam di panti jompo, ujarnya lagi dengan wajah sendu. Bagi sang nenek, profesinya sebagai petugas laundry justru membuatnya lebih dekat dengan penghuni asrama yang rata-rata adalah mahasiswa dari luar Inggris. Ia paham betul kebiasaan para mahasiswa yang tinggal di asrama. Selain belajar, mereka pergi bersenang-senang hingga pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Saat para penghuni asrama masih dibuai mimpi karena kelelahan, sang bibi memunguti pakaian kotor itu setiap hari dan terkadang harus diangkut dari kamar, jauh sebelum mereka bangun tidur. Pakaian kotor itu lalu ia sortir dengan teliti satu persatu berdasarkan jenis, bahan, ukuran dan warna, dan yang lebih spesifik lagi ia memisahkan pakaian dalam dari yang lain. Pekerjaan rutin itu dilakukan dengan penuh dedikasi tinggi walau di ujung usianya yang semakin menua. Waktu terus berjalan sementara sang bibi tanpa putus asa terus bergelut dengan dunia perkotoran. Sampailah suatu saat asramanya kedatangan penghuni baru, yaitu beberapa mahasiswa muslim dari Timur Tengah yang mendapat tugas belajar dari negaranya. Mereka sudah terdaftar akan menempati salah satu kamar di asrama tempat sang bibi bekerja sehari-hari. Si bibi betul-betul hafal dengan pekerjaannya sampai-sampai ia tahu ini pakaian si A, ini pakaian si B, dan seterusnya. Tidak terkecuali dengan pakaian kotor milik mahasiswa dari Timur Tengah tadi. Namun saat ia menyortir pakaian dalam, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dari semua pakaian yang dicucinya, hanya pakaian muslim Arab saja yang terlihat tidak kotor, tidak berbau dan tidak kumuh dan tidak banyak noda. Kejadian langka ini semakin mendorong rasa penasaran si bibi yang mencuci pakaian di asrama ini. Ia selalu merasa aneh saat mencuci celana dalam mahasiswa Arab, berbeda dengan pakaian milik mahasiswa yang lain, pakaian dalam mereka selalu tidak berbau. Masih dalam keadaan penasaran, si bibi memutuskan untuk memberanikan bertanya langsung dengan pemilik celana dalam itu. Saat ditanya kenapa pakaian dalam mereka bersih, dua orang mahasiswa itu menjawab, "Kami selalu istinja setiap kali buang air kecil," kata mereka. Si bibi pencuci baju itu bertanya lagi, "Apakah itu diajarkan dalam agamamu?" "Ya," jawab dua orang pelajar muslim tadi. Si bibi merasa belum yakin 100% dengan jawaban itu. Akhirnya ia datang menemui salah seorang tokoh muslim, yaitu Dr. Soleh.
Wanita tua itu menceritakan keheranannya selama bertugas perihal adanya pakaian dalam yang tidak berbau seperti kebanyakan mahasiswa umumnya. Dr. Soleh lalu menceritakan penyebab pakaian dalam muslim tidak berbau. Agama kami mengajarkan bersuci setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar, tidak seperti mereka yang tidak perhatian dalam masalah seperti itu, kata dokter itu. Betapa terkesannya nenek tua itu jika untuk hal yang kecil saja Islam memperhatikan apalagi untuk hal yang besar. Wanita tua pencuci baju itu tidak lama kemudian memutuskan bersyahadat dan masuk Islam dengan perantara pakaian dalam, Masya Allah. Demikianlah kisah celana dalam mahasiswa yang membuat nenek masuk agama Islam. Semoga video kali ini menambah keilmuan dan dapat memperkuat keimanan kita. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي